got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan proposal penelitian yang telah kelompok kami teliti dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Studi Kasus pada UMKM Ayam Juprek Ngronggo, Kota Kediri. Perkembangan bisnis kuliner yang semakin pesat ini menyebabkan terjadinya persaingan di antara para produsen. Semakin banyak pesaing, semakin banyak pula pilihan bagi para konsumen untuk menentukan produk sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga pelaku usaha harus memperhatikan kualitas produk untuk memberikan daya tarik tersendiri kepada pembeli. Usaha kuliner ayam geprek saat ini marak dijumpai, dan ayam juprek Ngronggo, Kota Kediri merupakan salah satu yang sangat populer. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen di ayam juprek Ngronggo, Kota Kediri. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu kualitas produk. Kualitas produk menurut Kotler dan Geller merupakan kemampuan pada suatu barang untuk memberikan hasil dan kinerja yang sesuai dengan keinginan konsumen. Adapun beberapa indikator kualitas produk dalam makanan menurut Westwood yaitu yang pertama ada warna, penampilan, rasa, bentuk, tingkat kematangan, aroma, temperatur, dan tekstur. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian menurut Ciptono merupakan sebuah proses di mana pembeli memahami masalah mereka, mencari informasi tentang suatu produk yang akan mereka beli. Adapun beberapa indikator atau faktor dalam keputusan pembelian yaitu ada harga, lokasi, produk, promosi. Yang selanjutnya yaitu hubungan kualitas produk dengan keputusan pembelian. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli dan digunakan lalu dikonsumsi, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Apabila seseorang ingin membeli suatu produk, maka terlintas manfaat produk itu terlebih dahulu, lalu faktor keputusan pembelian, apakah jadi membeli produk tersebut atau tidak. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian dalam Islam. Perilaku konsumen dalam keputusan pembelian berpengaruh terhadap proses dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif Islam, proses dalam pengambilan keputusan ini lebih bersifat general. Jadi, dalam menentukan sebuah keputusan pembelian suatu produk, seorang muslim harus memperhatikan apakah keputusan yang diambil merupakan suatu keinginan ataupun suatu kebutuhan. Yakni mengenai metode penelitian. Yang pertama mengenai rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Selanjutnya mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Ayam Geprek Juprek, cabang Ngronggo, Kota Kediri. Selanjutnya untuk populasi dan sampelnya. Populasi terdiri dari seluruh konsumen juprek Ngronggo sebanyak 386 yang diambil dari bulan Januari sampai bulan April 2024. Kemudian dihitung menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan sebesar 15% atau 0,15 sehingga menghasilkan sampel sebanyak 40 orang. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan sekunder. Primer berasal dari kuesioner yang telah disebarkan kepada konsumen juprek. Untuk data sekundernya berasal dari artikel, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya analisis data. Yang pertama yaitu menggunakan editing, selanjutnya coding, scoring, tabulating data, dan processing. Untuk definisi operasional variabelnya terdiri dari dua yaitu variabel kualitas produk dan kemudian variabel dependennya yakni variabel keputusan pembelian. Selanjutnya uji instrumen penelitian terdiri dari 4 uji. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik, yang kedua uji korelasi produk momen, yang ketiga yaitu uji regresi linear sederhana, dan yang terakhir uji hipotesis. Selanjutnya adalah bab 4 yaitu hasil penelitian. Penelitian yang pertama yaitu analisis deskripsi responden. Dari jenis kelamin responden,
terlihat bahwa responden mayoritas adalah perempuan, yakni 38 orang atau 95%, dibandingkan laki-laki yang hanya 2 orang atau 5%. Responden yang berasal dari kalangan pelajar atau mahasiswa sebanyak 40 responden atau 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembeli ayam geprek Ronggo Kediri didominasi oleh pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga, dari pendapatan responden yang menunjukkan bahwa responden dengan pendapatan kurang dari 500.000. Yang kedua, hasil uji validitas dan reliabilitas angket. Yang pertama, angket kualitas produk. Diketahui terdapat 15 item dalam angket. Pertanyaan, nilai corn base alpha yakni 0,889 yang berarti lebih dari 0,60 alpha, yang artinya data pada variabel X sangat reliable menurut skala ukur corn base alpha. Yang kedua, angket keputusan pembelian. Diketahui terdapat 10 item pertanyaan dalam angket. Nilai corn base alpha yakni 0,860 yang berarti lebih dari 0,60 alpha, yang artinya data pada variabel X sangat reliable menurut skala ukur corn base alpha. Yang ketiga, hasil deskripsi data. Yang pertama, kualitas produk pada geprek Ronggo Kota Kediri. Berdasarkan hasil kategorisasi pada tabel, dapat diketahui bahwa kualitas produk di geprek Ronggo Kediri termasuk dalam kategori sangat baik, 2 konsumen, baik 8 konsumen, cukup 16 konsumen, kurang 10 konsumen, sangat kurang 2 konsumen. Hal ini termasuk dalam kategori cukup. Dibuktikan dengan nilai MEAN yaitu 56,77. Kedua, keputusan pembelian pada geprek Ronggo Kota Kediri. Berdasarkan hasil kategorisasi pada tabel, diketahui bahwa keputusan pembelian di geprek Ronggo Kota Kediri termasuk ke dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata senilai 36,20, di mana rata-rata masuk di antara 33,46 kurang dari 38,93. Selanjutnya, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada geprek Ronggo Kota Kediri. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dapat dilihat bahwa p-value 0,105 lebih dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari model berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Yang ketiga, uji autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa 1,554 kurang dari 2,000 kurang dari 2,4556, yang artinya tidak terdapat gejala autokorelasi pada data ini. Yang keempat, uji heterokedastisitas. Dari gambar scatter plot dapat diprediksi tidak adanya heterokedastisitas pada model penelitian ini. Dapat dilihat bahwa pola titik-titik scatter plot di atas sesuai dengan kriteria uji heterokedastisitas. Yang kelima, uji korelasi produk momen. Nilai pada Pearson correlation di atas bernilai positif mengindikasikan bahwa jika variabel X atau kualitas produk meningkat, maka variabel Y atau keputusan pembelian juga meningkat. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama, uji regresi sederhana. Nilai koefisien regresi memiliki nilai positif, maka bisa diartikan terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ayam geprek di geprek Ronggo Kota Kediri adalah positif. Yang kedua, uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Dari tabel tersebut diketahui nilai R square sebesar 0,414, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 41,4%. Yang ketiga, uji parsial atau uji T. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai sig variabel independen sebesar 0,000
atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau maka H0 ditolak dan HA diterima. Materi selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada kualitas produk di Geoprek Ronggo Kediri. Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 40 responden berdasarkan tabel 4,8 variabel kualitas produk di Geoprek dengan nilai rata-rata 56,77 dan nilai standar dengan defisial 7,499 dengan rata-rata skor tertinggi 71 dan skor terendah 42, dan menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai kategori cukup. Yang kedua yaitu keputusan pembelian di Geoprek Ronggo Kediri. Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 40 responden berdasarkan tabel 4.10 variabel keputusan pembelian di Geoprek nilai rata-rata 36,20 dan nilai standar defisial 5,464 dengan nilai skor tertinggi 45 dan skor terendah 28, menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian mempunyai kategori cukup. Yang ketiga yaitu pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ayam geprek di Geoprek Kediri. Hasil uji regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 25 dibuktikan pada tabel 4.16 diperoleh dengan hasil dari persamaan regresi Y sama dengan 9,591 plus 0,469 X. Hasil konstata yang didapatkan 9,591 yang menunjukkan bahwa kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian ayam geprek di Geoprek Ronggo Kediri dengan mengalami kenaikan sekitar 9,591. Sedangkan koefisien dari variabel produk X mendapatkan hasil sekitar 0,469. Keputusan pembelian Y bertambah 0,469 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mendapatkan hasil HA diterima dan adanya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ayam geprek. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, variabel bebas menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai kategori cukup dengan nilai terletak pada 53,02 elemen X kurang dari 60,51. Kedua, variabel terikat menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian mempunyai kategori cukup, di mana rata-rata masuk di antara 33,46 elemen X kurang dari 38,93. Selanjutnya, dari hasil uji registrasi sederhana dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mendapatkan hasil HA diterima dan adanya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ayam geprek di Geoprek Ronggo Kediri. Dan dari hasil uji koefisien determinasi dapat diartikan bahwa variabel kualitas produk X mempengaruhi variabel keputusan pembelian Y ayam geprek di Geoprek Kediri sebesar 41,4%. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah katanya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.